Hanya beberapa hari setelah Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari, seorang pengusaha Finlandia, Sesi Moberg, mulai menjelajah internet untuk mencari kasus. Sesi Moberg mulai menjelajahi internet untuk mencari kursus yang dapat mengajarkan keterampilan untuk membantu mempertahankan Finlandia jika terjadi serangan militer. Dalam beberapa pekan, Moberg telah berada di kursus yang ditujukan untuk pasukan cadangan dan belajar bagaimana menggunakan senjata dan bergerak di medan perang. Didorong oleh invasi Rusia ke Ukraina, Finlandia memutuskan kebijakan pertahanan dan keamanan dalam negeri selama beberapa dekade bulan lalu ketika mengajukan keanggotaan dalam aliansi militer NATO. Asosiasi Kesiapan Darurat Nasional Wanita Finlandia mengatakan permintaan untuk kursus mereka telah melonjak sejak Februari. Pekan lalu Moberg kembali lagi, kali ini dalam kasus pelatihan bertahan hidup untuk diselenggarakan oleh Asosiasi Kesiapan Wanita di sebuah pangkalan militer di Hattula, 100 km dari Helsinki. Selama 3 hari, dia dan lebih dari 300 wanita lainnya belajar cara mendirikan kemah, menyalakan api di tengah hutan, merafigasi di hutan, dan melakukan pertolongan pertama. Tren ini sesuai dengan tradisi lama Finlandia dalam sukarelawan masa perang di antara wanita yang berada dengan pria tidak diharuskan untuk melakukan dinas militer sekitar 19%, dan 13.000 personel militer profesional Finlandia adalah perempuan. Ini menurut data dari militer, meskipun hanya 1-2% yang wajib militer adalah perempuan. Moberg mengaku melakukan lebih banyak kursus kesiapan untuk bisa menghadapi krisis, baik itu kecelakaan besar di pembangkit nuklir atau bencana alam. 500 wanita lainnya berada dalam daftar tunggu. Menurut Asosiasi Kesiapan Wanita, sebuah kelompok sukarelawan yang mengadakan sesi pelatihan tahunan untuk wanita sipil tentang keterampilan yang dibutuhkan dalam situasi krisis. Ia menerima sejumlah dana publik dan dapat menggunakan fasilitas dan peralatan militer untuk pelatihan. Moberg tidak sendirian dalam keprihatinan atau keinginannya untuk membantu membela Finlandia. Menurut jajak pendapat yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan bulan lalu, 85% orang Finlandia sekarang melihat Rusia memiliki efek negatif pada keamanan Finlandia dibandingkan dengan 34% pada akhir tahun 2007. Perang di Ukraina, mayoritas publik Indonesia kagumi Putin. Pakar khawatir bangsa kita dicap hipokrit. Perbincangan mengenai invasi Rusia ke Ukraina di media sosial beberapa waktu lalu didominasi oleh keberpihakan dan kekaguman publik Indonesia pada Rusia dan sosok Presiden Vladimir Putin. Menurut platform pantauan dan analis digital Evilo, sikap itu terbentuk karena menurut kajian lembaga tersebut didasari oleh ketidaksukaan sebagian besar masyarakat Indonesia pada Amerika Serikat dan pada pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Akan tetapi, peneliti studi Rusia dan Eropa Timur, Hubungan Internasional Universitas Erlangga, Unair Surabaya Radio Dharma Putra menilai sikap publik yang condong pro-Rusia ketimbang Ukraina ini sesungguhnya dikarenakan pemahaman masyarakat yang minim tentang Ukraina. Kondisi ini menyebabkan publik sudah termakan narasi dominan dari kalangan elit dan akademisi yang menganggap persoalan ini merupakan konflik geopolitik antara Rusia dan Amerika Serikat. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah pemberitaan tentang invasi Rusia ke Ukraina yang mencapai 96 berita artikel tersebut. Puluhan ribu berita tersebut menurut pendiri Evlo, Dodi Rudianto, dibagikan ke jejaring Facebook Indonesia bagi melalui akun halaman Facebook, grup hingga akun pribadi sebesar 1,6 juta kali. Selain artikel berita YouTube menjadi rujukan untuk informasi perang Rusia Ukraina, ujar Dodi Rudianto kepada Queen Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia pada Senin yang lalu. Lebih rinci, data Evlo menunjukkan informasi tentang serangan militer Rusia ke Ukraina yang ditayang YouTube Indonesia telah ditonton sebanyak 554 juta kali dengan jumlah percakapan mencapai 2,3 juta komentar.